Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan masuk belajar mengenai mindset tentang database WhatsApp yang wajib diketahui. Jadi, database yang kita akan bahas adalah spesifiknya di WhatsApp. Nah, apa aja sih mindset yang akan Anda pelajari dan harus Anda tanamkan dalam diri Anda dan termasuk ke tim-tim Anda? Semoga dengan mindset ini Anda bisa terbuka pikirannya dan bisa menggunakan database ini secara maksimal dan mendapatkannya secara juga legal dan halal. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi, kita sebelum masuk ke materi lebih dalam, sebelum kita belajar ke video-video selanjutnya, saya ingin merekomendasikan tata cara belajar yang saya pelajari dari salah satu mentor yang dimana mengejarkan kalau kita saat belajar online ataupun offline bisa dengan menggunakan metode ini. Jadi, yang pertama, siapkan dulu dua catatan. Dua catatan itu apakah harus dua buku? Ya, sebenarnya enggak juga. Anda bisa siapkan catatan itu dalam bentuk dua, maksudnya dalam halaman yang berbeda. Karena setiap catatan punya apanya ya, punya apa keterangan atau punya manfaatnya yang akan beda-beda, punya tujuannya beda-beda juga. Contohnya, catatan pertama itu memang difokuskan untuk rangkuman. Jadi tulis semua rangkuman materi di bagian catatan ini ya, gitu. Jadi rangkuman-rangkuman seperti Anda belajar, pasti merangkum hal-hal yang memang ingin Anda pelajari, ingin Anda dalami, maka Anda bisa catat di sini. Tapi kalau Anda ingin mencatat ya, ingin mencatat ideas ideas apa yang bisa langsung Anda actionkan, saran saya adalah Anda tuliskan pada catatan kedua. Jadi ada dua ya. Catatan pertama itu untuk rangkuman, catatan kedua adalah untuk ideas for action. Ide-ide apa nih yang bisa langsung di-actionkan di bisnis Anda? Oke, setelah catatan yang sudah siap, saya pun ingin menghimbau Anda pun saran saya adalah menyiapkan waktu khusus untuk belajar materi-materi ini dan yang mungkin akan mendistraksi Anda atau akan mengalihkan fokus Anda adalah handphone Anda. Jadi handphone Anda agak sedikit dijauhkan, notifikasinya mungkin di-off-kan dulu ya. Karena saat belajar nanti ada notifikasi biasanya akan teralihkan fokus kita atau kita terdistraksi gitu ya. Terdistraksi oleh handphone, notifikasi ataupun hal apapun. Makanya siapkan waktu khusus untuk belajar. Saran saya secara bertahap setiap harinya ya, mungkin hanya 1 jam per hari atau 2 jam per hari atau Anda bagi gitu ya. Tidak Anda pelajari semua videonya dalam satu waktu. Karena nanti tidak akan maksimal. Apalagi Anda sambil ngerjain bisnis Anda, ngerjain bikin strategi bisnis ataupun yang lainnya. Saran saya disiapkan waktu khusus untuk belajar materi-materi di sini. Jadi sudah lengkap ya yang saya infokan. Pertama siapkan dua catatan. Catatan pertama untuk rangkuman dan catatan yang kedua adalah untuk ideas-ideas apa yang bisa di-actionkan segera mungkin. Setelah menonton video ini juga mungkin ya itu lebih bagus. Dan yang kedua, siapkan waktu untuk belajar dan jauhkan handphone Anda ataupun notifikasi-notifikasi di laptop, di handphone ataupun dimanapun itu supaya Anda bisa fokus belajarnya. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi, kita mulai sebelumnya saya ingatkan lagi. Jadi, lanjutkan materi jika dua hal yang sebelumnya sudah siap. Kalau sudah siap, yuk kita lanjut. Tapi kalau belum siap, di skip dulu aja videonya nggak apa-apa. Anda siapin catatannya, Anda siapkan waktunya untuk belajar, dan juga Anda jauhkan alat telekomunikasi Anda yang akan mendistraksi Anda, apalagi notifikasi-notifikasi yang mungkin akan mengganggu fokus Anda. Oke. Yang pertama, mindset yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis, siapapun itu Anda, maka Anda harus punya mindset mereka kenal Anda dan bisnis Anda. Database itu adalah nomor kontak, ya. Nomor kontak WhatsApp yang pada dasarnya mereka tuh harus kenal Anda atau kenal bisnis Anda. Kalau Anda membangun personal branding, berarti mereka akan kenal Anda, bukan bisnis Anda. Tapi kalau Anda bikin bisnis Anda terbranding, branding bisnisnya, maka bisnis Anda akan dikenal oleh orang, gitu. Nah, di sini konteksnya adalah database Anda itu sebenarnya sudah ter-awareness, sudah tahu Anda itu siapa, sudah tahu bisnis Anda itu seperti apa, tapi belum mendalami semuanya secara detail. Ya, salah satunya
kategori database seperti itu. Adapun kategori WhatsApp, kategori database WhatsApp itu kan ada juga pembeli, pelanggan, ataupun yang sudah teredukasi. Nanti kita akan bahas di video-video sebelumnya. Tapi mindset yang harus saya tekankan di sini adalah mereka tuh harus kenal Anda dulu atau kenal bisnis Anda supaya Anda dalam mengelolanya akan jauh lebih mudah. Ya, bukan dalam kategori database WhatsApp itu orang yang nggak kenal Anda. Hanya orang yang kenal Anda dan bisnis Anda termasuk dalam database Anda. Itu poin pertamanya. Masuk ke poin kedua yuk. Nah, poin kedua adalah mereka menghubungi Anda duluan. Jadi, karena database itu kenal dengan Anda atau bisnis Anda, maka mereka akan menghubungi Anda duluan. Mereka yang menghubungi Anda duluan dan dia kenal dari media sosial Anda, media sosial bisnis Anda, berarti memang mereka itu adalah database Anda. Termasuk Anda dengan membuat pancingan lead magnet, voucher diskon, atau Anda menjalankan iklan berbayar yang diarahkan ke WhatsApp. Itu adalah database WhatsApp Anda. Oke, yang ketiga adalah mereka mengisi form milik Anda. Jadi form yang Anda buat, ada orang yang mengisi, dan ada nomor WhatsApp-nya itu adalah database Anda. Karena dia sudah kenal list Anda ataupun Anda secara personal. Baik itu adalah form konsultasi, form order, lead magnet, apapun itu, yang penting itu milik Anda, bukan milik orang lain. Jadi, dengan kita membuat atau mengkonsepkan dan memiliki mindset pokoknya database itu adalah orang yang kenal saya atau kenal bisnis saya. Dia menghubungi saya duluan atau mereka mengisi form yang sudah kita buat. Nah, kalau form yang sudah kita buat kan tidak mau kita yang hubungi mereka. Tapi kita menginfokan juga dari mana kita mendapatkan nomor mereka. Berbeda kalau misalnya mereka menghubungi kita duluan, maka secara otomatis dia sudah kenal kita tinggal pengenalan aja ke mereka mengenai personal branding kita ataupun dari sisi bisnis kita. Nah, itu adalah 3 poin mindset yang harus dimiliki. Selain itu adalah suatu kesalahan kalau Anda menganggap itu database. Makanya saya tambahin juga di sini ya, hal yang perlu dihindari karena di beberapa pebisnis mungkin belum sadar nih kalau database ini bukan termasuk dari hal-hal ini. Yang pertama adalah data scrap dari grup orang lain, scrap dari Google ataupun yang lainnya, menurut saya itu bukan database Anda. Karena itu tidak kenal bisnis Anda. Kak Ega, bisa loh kita kenalan ke database yang scrap? Ya, bisa. Saya pernah ngalamin, pernah ngelakuin, dan memang tidak maksimal. Dan yang paling lazim dilakukan orang itu adalah scrap data grup member orang lain yang memang target marketnya sama di scrap lalu diajak kenalan. Pertama itu kan suatu hal yang tidak ini ya, sudah etis, etikanya kurang baik kalau dalam bisnis karena itu member orang lain, orang capek-capek udah bikin lead magnet, bikin bimbingan supaya orang itu mengarahkan atau orang itu masuk ke grup WhatsApp. Tapi seenaknya Anda scrap datanya. Kecuali Anda izin atau bekerja sama mungkin bisa aja. Kalau nggak ada hal kerjasama ataupun Anda secara tidak diketahui dia ambil datanya, maka takutnya itu jadi zolim dan tidak berkah. Yang kedua adalah beli database. Saya pernah melakukan ini, beli database atau saya ikut program yang dimana saling save gitu ya. Dan itu memang tidak efektif. Secara saya pribadi, saya pernah melakukan scrap, pernah melakukan beli database, Anda jangan lakukan itu lagi. Karena tidak maksimal juga untuk Anda lakukan atau kata saya percuma. Percuma karena selain itu tidak maksimal, tapi tidak berkah juga ya. Namanya kita berbisnis, kita pun harus ingat kita itu bisnis untuk siapa, bisnis untuk apa, karena apa yang kita lakukan saat ini dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi jangan lakukan itu ya. Saya hanya mengingatkan karena saya pernah lakukan hal itu dan menurut saya tidak efektif dan malah tidak berkah menurut saya, maka Anda jangan lakukan itu. Lakukan yang tadi aja, hanya ke orang yang sudah kenal bis Anda, baik dia menghubungi Anda duluan atau mereka mengisi form Anda ya, fokus ke database tersebut. Jadi, itu aja untuk mindset yang harus Anda miliki dalam konteks database WhatsApp. Mungkin menurut saya ini pun bisa apa ya, bisa sama dengan database-database yang Anda miliki karena saya pun membangun database email dan sama mindsetnya itu juga seperti itu, bukan scrap-scrap atau beli data email gitu ya, yang dimana nggak maksimal dan takutnya juga tidak berkah. Oke, itu aja untuk materi
pertama ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tanyakan, boleh tanyakan melalui grup atau secara japri personal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.